Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah. Karena malam hari ini kita masih dipanjangkannya umur dan kesehatannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita. Yang mudah-mudahan dengan belajar ini ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita barakah supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nama itu anak takifah di hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lahu fid dharaini amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun akan membicarakan sebagian tentang masalah malam nisfu Sya'ban. Karena rasa-rasanya sudah kada lawas lagi. Malam bila Jumat kena kan? Nah, berarti malam Jumat kena acara malam nisfu Sya'ban kita, jadi nggak ada pengajian dulu. Nah, sebelum kita memasuki malam nisfu Sya'ban kita akan membicarakan segelintir tentang masalah malam nisfu Sya'ban. Kenapa jadi kita mempersiapkan diri untuk malam nisfu Sya'ban? Karena di malam nisfu Sya'ban itu amal kebaikan itu diserahkan, dan catatan dalam setahunan mulai malam nisfu Sya'ban itu sampai ke malam nisfu Sya'ban berikutnya akan dilaksanakan oleh malaikat. Jadi pada malam itu malaikat ini menerima catatan, dan catatan ini akan dilaksanakan oleh malaikat itu lawan sama makhluk berada. Misalnya orang ini dapat rezeki, nah ada catatan. Misalnya orang ini habis umur, itu malaikat tinggal melaksanakan aja berita. Nah pada malam itu catatan. Jadi apabila orang beribadah pada malam itu, baik inya berdoa atau inya bersedekah, diharapkan catatan amal yang dalam setahunan mulai malam itu sampai malam nisfu Sya'ban berikutnya mudah-mudahan bagus semua. Berarti muka itu dia tahu ubah takdirnya. Tuhan juga menyuruh lewat nabinya. Ujar Nabi memadahkan bala itu tolak lawan doa. Jadi panangkarnya nang kada bagus itu diantaranya berdoa lawan bersedekah. Nah itu panangkarnya, panangkal supaya catatan nang kada bagus mudahan bagus. Jadi orang malam itu beribadah, lalu ingin minta lawan Tuhan, minta supaya nang bagus-bagus, jangan sampai nang pahit-pahit saja. Macam apa agar catatan takdir sudah rasanya ulun pisahkan dalam kitab berkata, orang begarik pada tulisan takdir
lalu inya berdoa atau inya bersedekah. Mampu Tuhan melaksanakan suratan takbir itu cukup dalam mimpi ulang saja. Mampu Tuhan. Bujur orang itu dari tapi dalam mimpi. Di alam nyatanya orang itu pada diri mampu Tuhan itu. Kenapa diri Tuhan laksanakan macam itu? Sebagai tanda bahwa Tuhan memang menepati lawan janjinya sesuai dengan suratan takbir yang ada. Nah, kenapa jadi malam nisfu Sya'ban itu? Karena pada malam itu malam yang dikabulkan seluruh doa. Malam nisfu Sya'ban. Ujar Nabi memadahkan ada 5 malam. Nah, apabila orang berdoa pada malam itu, doanya akan pernah ditolak. Yang pertama diantaranya malam Jumat. Nah, yang malam ini. Apabila orang berdoa di malam Jumat, doanya itu karena pernah ditolak. Maksudnya diterima doanya itu. Nomor 2 malam awal bulan Rajab. Lipat sulit. Nomor 3 malam nisfu Sya'ban. Ya, anak kita jalan ini kita malam Jumat kita maka ada bungarannya kan malam Jumat iya, malam nisfu Sya'ban iya. Jadi 2 malam nanti kumpul di dalam satu waktu yang apabila di dalam satu waktu itu berdoa kada pernah ditolak. Nomor 4 malam hari raya Idul Fitri kan pernah ditolak juga. Nomor 5 malam hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Nah, itu pernah ditolak juga. Kenapa jadi hari Jumat itu diantaranya doanya kada pernah ditolak? Karena pada hari Jumat itu berbagai macam keistimewaan di situ. Makanya sampai dipadakan Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, penghulu segala hari dan hari lainnya untuk orang Islam berada. Hari raya itu sudah jelas orang itu gembira dan senang. Di mana kesenangannya? Karena pada waktu itu banjir pahala. Karena banjir untuk ada. Jadi banjir pahala. Apabila itu hari Jumat dan hari Jumat malam kita. Karena pada hari itu al-jam'u bi makna al-jam'u dengan makna perkumpulan. Perkumpulan seluruh orang yang berislam di dalam satu tempat yang bernama masjid di antaranya. Dan perkumpulan antara orang yang melaksanakan ibadat dan para malaikat. Makanya hari Jumat itu hari yang istimewa daripada hari-hari yang lain. Sampai dipadahkan tadi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Karena dipadahkan penghulu segala hari karena memang pada hari itu istimewa daripada hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain satu kebaikan dibalas 10, maka pada hari Jumat dan malam Jumat itu satu kebaikan dibalas 70. Kenapa jadi doa dikabulkan pada malam itu? Karena para malaikat senantiasa mengawali lawat orang Islam dan orang beriman beragama. Makanya di dalam kitab itu sunnah bersiap-siap ketika hendak memasuki hari Jumat. Mulai hari Kamis disuruh sudah bersiap-siap, iya, orang bahari bergunting, menatap pokok, sasinggot ditabang, pokok ditatap dipotongin. Nah, kan niatnya bersiap-siap untuk hari Jumat. Karena orang bahari banyak tahu kalau hari Jumat itu
memang luar biasa. Jadi dipersiapkan dan hukumnya itu sunnah. Setiap orang yang menggawi lawan sunat, maka orang itu dapat keistimewaan. Lalu sebelum Jumat itu orang itu biasanya mandi sunat Jumat. Nah hendak tolak Jumat. Nah khasiatnya mandi itu, apabila orang mandi sunat hendak tolak Jumat itu turun pada rumah, maksudnya tentang mandi tadi, turun pada rumah hendak menuju masjid, maka orang itu laksana anak-anak hanya lahir. Laksana anak-anak hanya lahir, nabinya ada visi dosa dan kesalahan. Mulai salahkah turun pada rumah menuju ke masjid. Setiap barang atau benda, baik benda hidup atau benda mati, apa yang ditangguhnya selama perjalanan menuju ke masjid, itu mintakan ampun lawan orang yang berjalan. Makanya sunat juga hendak keluar ke masjid mencari jalan yang tak jauh sedikit. Waktu tulaknya itu, waktu balik cari jalan yang tak arah. Sunatnya. Nah jadi setiap barang apapun yang ditemui dalam perjalanan, baik benda hidup atau benda mati, mendoakan dan minta akan ampun lawan orang yang berjalan tadi. Apabila itu hari Jumat sampai ke lawang masjid, sampai masuk ke dalam masjid sembahyang tahiyatul masjidnya. Nah ini dikawani oleh malaikat, dan malaikat itu duduk lawan orang itu serta mengaminkan lawan doa dan wiritan orang itu tadi. Limbah sudah itu pulang malaikat itu bertahan di situ. Sampai Sefatib naik mimbar ujar Sefatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu pun memperjuangkan jawab. Sampai tuntung berjumpa. Mulai pertama Sefatib membaca assalamualaikum sampai tuntung, itu malaikat pun mendoakan juga. Limbah sudah tuntung salam lalu membaca wirid apa sebagainya, malaikat empat mengaminakan. Bubar pada itu malaikat naik sampai ke bawah arsy membawakan amal ibadat nanggut berjumat pada waktu itu diserahkan lawat Jibril menyerahkan. Jadi Jibril ini menyambut dengan gembira amal ibadat orang tadi. Limbah sudah itu disuruh pulang malaikat di situ menjaga akan melawan amal ibadat yang tadi. Nah tugas malaikat itu memintakan ampun pula lawan siapa yang ampun amal tadi sampai kepada hari kiamat. Nah itulah makna al-jam'u, perhimpunan antara amal ibadat dan perhimpunan antara malaikat lawan manusia yang beribadat. Keistimewaannya itu diantaranya. Makanya doa tidak pernah ditolak. Jadi bimakna al-jam'u itu luar biasa. Manusia apabila ia mau menggabung, maksudnya mengumpulkan makna al-jam'u tadi. Apabila manusia mau menggabung anggota zahir yang beribadat, misalnya membaca baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, lalu bacaannya pas sudah sama lawan bacaan Nabi katanya.
penggabungan antara luar dan dalam ini pun doa orang itu kada pernah ditolak ya. Orang sembahyang, jadi mulai angkat takbir sampai salam sama misalnya orang tadi pas sudah namanya menuntut, masalah menuntut namanya tahu dijauhinya seperti itu. Jadi bagi ilmu lalu menggawi ngarannya Tuhan. Digabungnya lawan di dalam mengatakan Tuhan nama Allah kalau terlaksana sembahyang. Nah penggabungan luar lawan dalam ini tadi, nang di luar ini mulai angkat takbir sampai salam sama lawan Nabi Tuhan. Nang di dalam tadi mengatakan Tuhan nama Allah ini taat juga ngaran. Penggabungan keduanya ini ngarannya takwa. Penggabungan luar dan dalam ngarannya takwa. Quran memadahkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa lawan Tuhan, Tuhan mulakan berbagai macam jalan dasarnya dan Tuhan beri rezekinya dengan rezeki yang pada disangka-sangka. Cocok aja mengulangnya Pak. Karena orang selain daripada luarnya penggabungan lawan dan di dalam. Apa hubungannya lawan malam Isra Sya'ban? Sama-sama pada doa kada pernah ditolak. Kalau nang Jumat salam minggu kita ketemu. Kalau nang malam Isra Sya'ban setahun sekali. Jadi ada dalam seminggu itu alat kasar kita mendoakan lawan orang-orang dan para pondok kita. Nah jadi Jumat kada pernah ditolak doa. Nah pernah diminta barangnya, nang bagus-bagus, nang tahu pada masalah kehidupan tuh inya sama. Nah malam Isra Sya'ban di malam nang kada pernah ditolak doanya, untung bebenaran. Tapi di malam yang sangat istimewa itu ada sebagian orang nang ia berdoa pada malam itu tapi kada diterima lantaran ada sesuatu hal. Nah, di antaranya orang nang mensyarikatkan Allah kada diterima Tuhan doanya. Hari Jumat kada diterima Tuhan juga doanya. Orang nang masyarikatkan Allah nang banyak syirik khafi nang tayau banyak, nang banyak pelanggar di syirik khafi nang banyak. Menganggap obat nang menghilangkan dari iya tak? Atau menganggap nasi nang menyenangkan iya, atau menganggap banyu nang menghilangkan haus iya. Kada diterima Tuhan dia doanya itu. Atau menganggap sesuatu nang makhluk ini ada memberi manfaat atau memberi mudarat. Keyakinan ini macam itu iya tak? Ini biar berdoa kada diterima Tuhan. Meskipun malamnya sudah istimewa macam itu, tapi ini masyarakat Tuhan macam itu kada kalah. Nang ini namanya taranggal. Jadi dasarnya fondasi awal dasarnya memang belajar tauhid dulu. Fondasi awal supaya jangan memahanakan selain daripada Allah.
Kadang-kadang manuhanakan lawan umpan sama keunjunan. Kadang-kadang manuhanakan lawan banyu tidak bagus. Batok muncul. Ini bila nyulang ini dan batok muncul bilanya kayak ini biasanya kada batok muncul. Lalu menjadi keyakinan pandian itu tadi menganggap budrik menghilangkan sakit kepala. Nah iya, itu menserikatkan Allah Ta'ala sama kayak atau durhaka lawan abah mama kalau diterima jodohnya. Durhaka lawan abah mama berhikmat pada kata karena mau diterima Tuhan itu. Tetapi dia nak pernikahan kakinya kesampaian itulah julannya. Mun orang ulah bermasalah lawan abah mamanya, lalu nang dicita-cita akan orang ini hendak sesuatu kesampaian misalnya, itu lanjuran tunggui nak bila lanjuran itu kada dia yang membawa nyaman pasti membuat sakit. Perumpamaannya sapi sebelum hari raya itu dikanyangi orang dulu, tapi bila sudah sampai masanya hari raya disunggal di orang sapi itu lanjuran macam itu. Nah jadi minta ampun lawan abah, minta ampun lawan mama. Macam apa kalau seandainya abah atau mama sudah meninggal macam apa, maka bersedekah atau berhadiah lawan orang pahalanya kasan Allah, atau membaca Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun kadang macam itu kata kawan, karena kau kabul. Nah macam apa kalau kita menwali ini sebagai pangkat orang Tuhan, tapi kita bisa anak ini ada alim, ini ada tahu, lalu ini ada mau minta ampun minta maaf macam apa? Maka buka akanlah pintu maaf minta apa? Lawan anak mereka. Buka akan pintu maaf. Kita lawan anak mereka, ya Allah, anak ulun mereka ulun ampuni. Itu pun kabul aja juga doanya si anak tadi itu. Ini adalah perkataan orang duduk mengaji, lantaran kada mengaji lalu ada tahu, lantaran kada tahu iya tanggara macam itu. Nang kasihan si ini juga, nang kasihan dah. Tapi namun kita bukakan pintu maaf nang lebarnya dan kita minta akan ampun lawan Tuhan, si ini selamat aja ujungnya kita. Selamat aja kita jatuh. Meskipun misalnya hari ini gara-gara ini kita berenang air mata, tapi kita tunggu suatu saat anak juga kita nama maulah si orang itu tangis bahagia dia. Nah jadi bila orang durhaka lawan abah mama, katakan dulu aja, katakan aja kita minta ampun dulu lawan abah, minta ampun dulu lawan mama. Atau menyakiti sesama orang Islam di antaranya. Siapa aja amannya. Kata Abdul Ghani. Ulun ini kadang menyebati semua Allah. Soalnya ulun temui beberapa macam kitab, ada yang 70 macam nama Allah atau kabul Ghani. Menurut sambati jauh benar. Jadi sebenarnya kita menurut sambati. Jadi jangan sampai sebelum malam nisfu Sya'ban kita masih bermasalah lawan Tuhan. Maka caranya minta ampun, minta maaf lawan orang lain berada. Tapi kalau seandainya ini ada mau memaafkan macam apa? Biar aja. Tugas kita sebatas minta ampun, minta maaf. Masalah inya mau memaafkan atau kada, itu urusan inya lawan Tuhan. Tugas kita sudah selesai.
Bahari di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu ada sahabat, betapun lawan Nabi. Ujar sahabat, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih jahat daripada iblis? Adakah kisahnya orang yang lebih jahat daripada iblis? Ujar Rasulullah mengatakan ada. Ditabung oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orangnya? Ujar Rasulullah menjawab, orang Islam yang meminta ampun, minta maaf, tapi inya ada mau memaafkan. Itu yang kami namanya jahat daripada iblis. Nah, jadi tugas kita meminta ampun, minta maaf. Bila sudah kita minta ampun, minta maaf, inya ada memaafkan, kita nang mengambil alihnya, itu urusan Tuhan. Bukan Tuhan, aku nang ambil alih kasus ini. Aku ya Tuhan mampu mengampuni. Jadi batas dalam meminta ampun, minta maaf. Atau orang itu mau mengakali riba. Iya juga, makan riba. Kenapa riba itu ya? Minjam 1 juta, bayar 1.200.000. Kelebihannya itu lah mengolah riba. Dan perjanjiannya sewaktu transaksi serah terima duit. Karena diterima jodohnya itu minjam 1 juta, bayar 1.200.000. Lama minjam 1 juta, Pak, bayar 1 juta juga. Ada apa-apanya? Ada apa-apanya? Nah, lalu biasanya orang mau hendak minjam duit lawan orang, ada barang nang ditinggal pada orang itu. Jadi minjam 1 juta, bayar 1.200.000. Akulah minjam 1 juta, bayar 1.200.000. 200-nya ini upahan ikan menjaga akan ampun komennya. Nah, ini apa? Ada barang yang dijaga. Itu hukumnya sama lawan kita parkir sepeda motor, memberi itu parkir menjaga. Tapi bila ada barang yang ditinggal, pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Hasil akhir daripada nang minjam 1 juta, bayar 1.200.000. Nang ini tadi minjam 1 juta, bayar 1 juta juga, 200-nya ini upahan pian menjaga akan sobat ini. Hasil akhir dari keduanya ini sama pada 1.200.000 juga. Tapi nang satu boleh, nang satu ada. Akadnya aja membelai. Nah, nang samuanya tadi dan nang ulun sambat tadi itu samuaan itu jalan terakhirnya itu taubat juga. Bila bertaubat lawan Tuhan, Tuhan ampuni. Masalah syirik lawan Tuhan, Tuhan ampuni. Masalah nang lawan abah mama bermasalah, bila dia bertaubat, Tuhan ampuni juga. Habis itu kenapa? Iya tadi. Bila abah mama masih ada, minta ampun lawan abah mama. Masalah Cindy mama apakan atau pada urusan Cindy. Ini ada orang Tuhan yang kayak itu. Kalau di sana menerima tamu nih banyak orang Tuhan yang tenang sakit lawan anak. Jurus Cindy ini kan tahun ini. Padahal sakit anak itu sakit kurang Tuhannya.
Jadi masalah nang sidin mau memaafkan atau ada adalah terserah sidin. Yang penting kita minta maaf lawan sidin. Atau masih sama orang Islam tadi minta ampun, minta maaf tadi. Nah intinya taubat. Nah bagaimana taubatnya itu dia? Taubat itu menyesal taubat itu. Nah termasuk kata-kata taubat orangnya menyesal. Nah nomor 2 kada menjauhi lagi. Yang pertama menyesal. Yang kedua kada menjauhi lagi. Jangannya yang sebelumnya nih wani lawan abah atau lawan mama. Lalu pada sebelum malam susah dan minta ampun, minta maaf lawan sidin maaf. Esok harinya wani bahasa orang. Nah itu pada bujur-bujur dari taubat. Jadi nomor 1 menyesal. Nomor 2 kada mengulangi lagi. Nomor 3 aku pada hendak lagi menjauhi kena-kenanya cita-cita itu. Kada hendak lagi menjauhi kesalahan yang ada. Nah itu taubat. Lalu ada yang disuruh sunat mandi. Mandi apa? Mandi taubat. Habis itu ada yang disuruh sembahyang sunat taubat. Mandi itu apa niatnya aja? Bahasa Banjar nih. Aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Jadi kopi orang Jawa, bahasa Jawa jadi ya. Atau orang Bugis, bahasa Bugis jadi ya. Aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Iya. 5 salat itu sembahyang taubat. Nah kan niatnya biar bahasa Banjar, biar niat itu kan bahwa aku sembahyang taubat karena Allah Ta'ala. Kalau kamu misalnya ada dapat niat itu mana anda kan niat di hati niat itu. Namun anak nang dimuntung macam apa? Usalli sunat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Fatihah. Tuntung Fatihah surah apa yang bisa terserah. Namun surahnya ada dengan tahunnya, ada dengan dapatnya, indan Fatihah, rokok silakan. Bolehlah itu, boleh ya sebab membaca surah hukumnya sunnah. Membaca surah itu hukumnya sunnah. Jadi lamun ini atau sembahyang sunnah. Lalu membaca Fatihah saja, tuntung Fatihah, rokoknya ada bapak sunnah saja. 2 rakaat sembahyang taubat tadi, tuntung itu salam, hanya istighfar. Benar. Nah itu taubatnya itu. Nah bilanya sudah taubat, malam nisfu Sya'ban tadi doanya ada pernah ditolak. Nah lalu biasanya apa amalan di malam nisfu Sya'ban itu? Terserah aja amalan apa, yang penting jenisnya ibadah. Tapi kurang-kurang Tuhan kita beri sembahyang maghrib berjamaah, ya kan? Tuhan kita nih, atau sebelum kita nih, sembahyang maghrib berjamaah. Untuk sembahyang maghrib berjamaah, lalu beriring, kayak biasanya makan kita. Tuntung beriring berdoa.
Nalinda sudah itu ada yang sembahyang aja dulu. Habis itu ada yang sembahyang tasbih ada. Ada yang membaca Yasin. Masalah susunannya, ulun banyak berjalan melihat di daerah benua-benua masing-masing ada isi aturan masing-masing. Jadi amalannya itu terserah ada amalannya itu. Menurut kita tadi apa sembahyang itu, mana baca Yasin kan dulu, sembahyang tasbih dulu, sembahyang lagi kan ada. Oh ada ya. Nah jadi sembahyang tasbih itu sembahyang tasbih itu karena sih menyelesaikan masalah sembahyang tasbih itu. Kenapa gara khasiatnya sembahyang tasbih tadi itu? Nah, khasiatnya sembahyang tasbih itu orang itu diampuni semua kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang. Sembahyang tasbih. Dan orang itu diampuni dosa nang singanya atau nang ada. Dan orang itu diampuni dosa halus atau dosa gana. Makanya ulama menganjurkan tanda kawa manggawi saban malam sebulan sekali. Kadang-kadang sebulan sekali, setahun sekali. Kadang-kadang setahun sekali, seumur hidup sekali benar. Seumur hidup sekali. Kenapa? Antara bila manggawi itu Tuhan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini pas kita malamnya malam Jumat, malamnya malam Syaban, malam tak kumpulan yang sudah mengharap-harapnya. Jadi lama awak sehat badan aja, bagus jadi turunan, ya kan? Bayang maghrib berjamaah harus itu apa? Nah, yang magawin tadi baca Yasin, ya kan? Niat yang pertama biar imam biasa gitu kan? Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan semua amal ibadah diterima, dan mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan taat, dan mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah. Di sini baca Yasin, doa pulang. Habis itu niat angka dua tanpa kalah jenis itu. Nah itu terserah imam menjadi. Masalah niatnya itu terserah imam menjadi. Nah bagus juga itu amalannya 3 kali kalau biasanya. Nah di malam itu Nabi itu menggawi juga. Nabi itu menggawi juga masalahnya itu. Nah jadi malam disebut Syaban untung pada menggawi itu tadi. Nah 5 sudah itu kamu lepas. Di antaranya ada yang membaca tasbih Nabi Yunus. Iya kan? Itu kan? Maka bacanya kan? La ilaha illa anta ya kan? Jadi ujar kata kita bacaan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, bacaan apa itu tasbih Nabi Yunus. Berapa bacaannya? 2375 bacaannya. 2375. Asal apa juga itu? Setiap kesusahan apa aja Tuhan bukakan. Setiap kesusahan apa aja Tuhan bukakan. Nabi Yunus korban undian
Miskin di kapal asalnya, panjang lebar kisahnya. Sigil di kapal. Di kapal ini terjadi angin yang deras, badai. Tak umbang-ambing apa. Menurut adat kebiasaan orang bahari ini pasti buang sial harus ada korban yang ditinggal. Ujian lain siapa yang kita tinggal? Kita adakan undian, nah itu korban undian Nabi Yunus ini ditinggal. Lo puncak, gugur Nabi Yunus. Puncak lagi jangan lain puncak, gugur Nabi Yunus sampai 3 kali. Akhirnya ditinggal juga. Kemana meninggal ke laut? Masalah gugur ke laut ditabuk oleh iwak benar. Dan berimbas saya. Iwak benar mengagok. Di bawah. Nah, lalu ada suara disorakan membaca itu. Nah, lain-lain surat ini kuntum lazalimin dari. Jadi membacanya itu IRE 2375. Nah, waktu belajar dulu disuruh membaca itu istilah orang makan sambil dikicap-kicap merasakan masam-masin manis-manisnya. Yang di orang minum kopi itu, ibu minum sama ini. Sambil dikicap-kicap perasaan, anunya kan kopi pahit manis gitu. Jadi waktu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akui bahwa ulun memang banyak salah. Ulun memang banyak salah. Namun diartikanlah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ulun memang banyak salah. Mau dikisahkan jadi sampai bacaan ditimbul pada cukup waktunya, jadi langsung aja. Akui memang banyak salah. Nah, sewaktu pengakuan diri bahwa ini yang banyak salah, disitulah puncaknya orang itu dikatakan Tuhan. Di pengakuan situ. Nah, jadi waktu membaca itu jangan mengunggulkan masalah itu, karena banyak manusia yang membaca mengunggulkan yang penting itu tuh angka 2375. Lain. Lu bilang aku tentang sakitan sekali mengatik tasbih. Maka untuk sampai dikicap-kicap aku banyak salah. Nah, bila pengakuan yang banyak salah sampai pada bilangan 41 akan kelihatan orang itu reaksinya. 2375 berapa kali 40 gitu. Nah, itu khasiatnya di antaranya itu. Nah, kalau di antaranya lagi apabila orang itu membaca sambil merasapi membaca itu tadi, Tuhan tutup akan nangka duka citaannya pada terang itu. Nangka ada berduit ini. Masalah nangka ada jalan keluarnya mampu Tuhan mengubah. Nabi Yunus dalam paut iwak di kaluaran iwak kata sisir pantai malam kada dalam paut iwak pulang dalam bayi pulang. Secara akal kada masuk, namun masih hidup, dan secara akal kenapa bapak apa lagi buntu akal berpikir gitu. Nah, tapi dengan pengakuan aku banyak salah, Tuhan angkat pulang derajatnya. Tuhan mulakan jalan keluar.
Nah jadi masalah tentang seberat apa aja, kalau orang itu membaca sambil kayak kisah ulang tadi, Tuhan olah jalan orang. Apalagi malamnya malam Jumat ya, malamnya malam Syaban pulang, Nabi baca pulang gitu, mana? Ada jalan ditolaknya. Nah kita pasal tanggung daun. Mau baca. Lama orang mau membaca itu sehari 120 anak. Orang itu, lama orang tuh bisi tanah aja, lakas berumah. Mau orang tuh bisi rumah sebuah, padang juga. Membisi mobil sebuah, nak juga gitu. Tuhan menyuruh lawan seluruh makhluknya supaya jangan menduga kita akan lawan kurang membaca itu. Tuhan kan menyuruh, nah lain mau apa? Nah, kalau kita ini kurang berlampah aja satu kira-kira, atau bisi alatnya memakai yang bisa model kayak HP non canggih HP nya canggih sudah memakai yang bisa. Nah di sini nama oleh alat atau alat tapi Arab jadi lantaran memakai yang saya. Karena di situ tadi juga puncaknya waktu orang mengakui ulun banyak salah. Pada waktu titik terendah inilah Tuhan memuliakan lawannya. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaddu orangnya, Tuhan angkat setinggi-tingginya. Nah kayak orang gelambungan, ini gelambungan diculuk ke dalam banyu, makin diculuk ke dalam banyu, tunggu kita memberikan gelambungan ke atas ini makan gelambung ke atas. Coba ya kita gelambungan randang ke dalam banyu, mahanjul memberi bahasa atasnya. Nah macam itu tuh bila mau baca itu tadi. Sisanya untuk lawan salawat barangkali sekali kah, atau 10 kah, atau 100 kah, atau 500 kah. Man shalla alayya mi'ata khamsin lam yatakir abadan. Siapa yang bersalawat 500 kali ya Nabi, kawan aku seumuran harta susah lagi. Apa artinya? Sugi. Kalau mungkin anak berdusta. Aku boleh sekali aja. Sekali itu langsung diterima Tuhan. Nah tadi bacaan yang lain bila dikumpulkan dalam selawat masa kali ini, nah semua anda tadi kadang pernah ditolak Tuhan juga sekali aja. Selawatnya. Apalagi kalau lebih. Lagi kalau 500 lamun 1000 sehari membaca itu Tuhan tampaikan surga dulu sebelum surga aslinya orang. Jadi amalan orang baik itu ada, amalan orang baik itu diberitahu orang baik itu apakah si ini masih panjang umur atau ada. Bila orang itu melihat langsung atau bermimpi, sidinnya nama mimpi, atau orang lain yang bermimpi sidin dalam surga, kalau sekali pulang turun asal saya berusaha macam apa itu dia tuh alarm berbunyi juga sampai waktunya berbunyi ya. Jadi umur bila sudah parah itu salah itu timbul gitu ya, memadahkan ke sini badannya. Dan mungkin mentah alarm jam gitu. Terus dia sampai waktu isya berbunyi ya. Mungkin gitu. Orang yang meninggal itu juga salah satu yang membedakan. Ikam kita wadahnya di sini di salawatnya itu. Kayak alarm orang yang meninggal ketika sampai pada waktunya dibedakan saja. Berat membaca sehari 1000. Nah pesawatnya tak salah. Nah paling handap apa? Sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan ini sama-sama kita telah mengamalkan, mudah-mudahan kita berkumpul di Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita dan segala dosa kita dan dosa diri dan kita bertaat, dan mudah-mudahan kita berkumpul di Allah Ta'ala mengampuni kita bersama seluruh wali-wali, bersama seluruh nabi-nabi, bersama seluruh Rasulullah Muhammad Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.